Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai the microprocessor based PC system. Sebelumnya, saya sudah bertanya, jika mikroprosesor kita memiliki 2 MB memori, apakah starting dan ending address-nya? Maka caranya, 2 MB ini sama dengan 2 pangkat 21. Untuk mencari ending address-nya, jika tadi kita asumsikan bahwa starting address-nya 000 ya, maka ending address-nya adalah tinggal kita tulis angka 1 sebanyak 21 kali. Ya, 21 kali angka 1. Kemudian, setelah kita tuliskan dalam kode biner, kita translate ke dalam kode heksadesimal menjadi 1FF. Ingat bahwa 4 bit angka 1 ini kita tulis menjadi F dalam kode heksadesimal. Nah, jadi jika starting address-nya bukan 000 bagaimana? Tinggal kita tambahkan saja ya. Nah, starting address-nya ditambah dengan ini. Di dalam kuliah ini, kita menggambarkan memori seperti ini. Jadi seperti sekumpulan blok-blok ya, tumpukan dari kotak-kotak seperti ini. Tentu saja ini bukan merupakan gambaran fisik dari sebuah memori ya, tetapi ini hanya ilustrasi untuk memudahkan kita membayangkan bagaimana isi dari si memori kita. Nah, di dalam ilustrasi nanti kita akan memiliki bagian kotak ini adalah bagian memori, di mana setiap kotaknya bisa kita isi dengan 1 byte data atau 8 bit ya. Jadi 1 byte itu di dalam heksadesimal dia sama dengan 2 digit heksadesimal atau 8 digit kode biner. Memori ini memiliki address. Biasanya kita gambarkan address-nya mulai dari address terkecil, posisinya di bawah. Jadi ini alamat terkecil adanya di posisi paling bawah, biasanya dimulai dari 00, 000, kemudian dia akan bertambah 1 setiap kotaknya. Setiap ke atas dia akan bertambah 1. Ya, jadi karena ini kode heksadesimal nantinya, maka setelah 9 kita punya A, B, C, D, E, F, kemudian bertambah jadi 1 lagi. Nah, yang di sebelah kiri ini yang kita sebut sebagai memory address. Gambaran pembagian isi dari memori kita itu seperti ini ya, memory map-nya. Jadi 1 MB pertama atau yang kita sebut tadi real memory itu terdiri dari transient program area sebesar 640 KB diikuti dengan sistem area sebesar 384 KB. Dan setelah itu ini adalah bagian extended memory. Extended memory ini ukurannya tentu saja berbeda-beda tergantung dari memori yang dipasangkan ke komputer kita, dan itu biasanya juga disesuaikan dengan mikroprosesornya. Karena jenis mikroprosesor yang satu akan berbeda jumlah memori maksimal yang mungkin dipasangnya dibandingkan dengan mikroprosesor yang lain. Di sini contohnya ya, perbedaan dari tiap mikroprosesor terhadap maksimum memori sistemnya. Oke, mari kita lihat apa itu TPA atau Transient Program Area. Jadi TPA ini yang menyimpan OS dan program-program lain yang mengontrol komputer sistem kita. Dia juga bisa menyimpan currently active or inactive program application ya sebagian, dan panjangnya adalah 640 KB. Di sini kita bisa lihat ya isi-isinya yang termasuk ke dalam transient program area. Karena dia 640 KB, maka dimulai dari 000 dan addressnya berakhir di 9FFFF. Ini isi dari TPA, tadi ada intravectors ya yang dapat mengakses various feature dari DOS, BIOS atau Basic I/O System dan Application. Kemudian BIOS dan DOS Communication
menyimpan transient data yang digunakan oleh program untuk mengakses I/O device. I/O.sys untuk program yang dapat meload data ke TPA yang asalnya data tersebut dari disk. Kemudian ada MS-DOS atau PC-DOS. Ada driver penting dari komputer kita, disimpannya di TPA ini. Kemudian ada command.com yang mengontrol operation dari komputer, dari keyboard ketika dioperasikan dalam DOS mode, dan juga ada FreeTPA yang akan menyimpan application program ketika dieksekusi. Kemudian kita punya sistem area. Sistem areanya ini ya, isinya bisa kita lihat ada video RAM, kemudian video BIOS ROM, hard disk controller, LAN controller, ada BIOS system ROM, dan ada basic language ROM. Nah, tadi kita tahu ada extended memory system atau expanded memory system ya, ini istilah yang sering digunakan secara bergantian. Maka ini area yang bisa kita pakai oleh application program atau di OS ya. Nah, di dalam IMS ini dibagi ke dalam kita sebut sebagai frame. Ya, frame-frame di mana frame-nya itu atau satu blok frame ini ukurannya adalah 64 KB. Selanjutnya kita punya I/O atau input-output di dalam komputer sistem kita. Jadi input-output atau I/O ini menempati area pada port 000 sampai FFFF. Jadi port di komputer kita juga memiliki address masing-masing. I/O port itu jadi mirip, kalau kita mau bayangkan, itu akan mirip dengan memory address. Tetapi kalau tadi di memory address itu untuk menyimpan data, kalau sekarang port address ini adalah untuk mengakses alat-alat I/O-nya. Nah, tadi kita punya 3 komponen utama. Apa saja? Tadi ada mikroprosesor, memori, kemudian ada I/O. Nah, ketiganya ini dihubungkan oleh yang namanya bus. Jadi, bus adalah a set of common connections atau wires atau kabel gitu ya, yang dapat menginterkoneksikan komponen-komponen di dalam sistem komputer, dan di dalam bus ini akan membawa same type of information. Jadi, di bus ini ada fungsinya, ada 3, yaitu untuk memilih antara I/O atau memory device yang lagi mau diakses. Kemudian ada transfer, proses pertukaran data antara I/O device atau memori dan mikroprosesor, dan juga mengontrol I/O dan memory system. Ini adalah blok diagram dari computer system yang memperlihatkan hubungan antara address, data, dan control bus structure. Ya, jadi ada 3 jenis bus di komputer kita, yaitu address bus, data bus, dan control bus. Kalau kita lihat di sini, jadi address bus itu tempatnya alamat dari memori dan juga alamat I/O ya yang mau kita akses. Kemudian ada data bus di sini untuk jalurnya data yang mau kita pertukarkan. Kemudian ada control bus yang di sini dihubungkan ke mikroprosesornya pada pin kontrol mikroprosesor. Control bus akan berisi jalur yang dapat memilih apakah memori atau I/O. Apakah dia mau di read atau di write. Tadi control bus ini dikoneksikan ke mikroprosesor pada pin-pin mikroprosesor yang bernama MRDC, ini singkatan dari Memory Read Control, kemudian MWTC, Memory Write Control, ada IORC atau IO Read Control, IOWC, IO
write control. Jadi namanya cukup mudah dimengerti ya. Kemudian ada address bus, di mana dia akan meminta memory location, apakah mau ke memori atau I/O location. Mari kita lihat micro instruction dari read. Jadi jika mikroprosesor punya instruksi yang berhubungan dengan pembacaan data, contohnya ini mikroprosesor yang sedang ingin membaca data dari memori, maka nanti micro instruction-nya yang terjadi di bus adalah seperti ini. Pertama-tama mikroprosesor akan mengirimkan address-nya, address dari memori yang ingin dibaca itu address-nya di alamat mana. Nah, itu dikirimkan melalui address bus. Kemudian si mikroprosesor ini kemudian mengirimkan sinyal kontrol, memory read control signal atau memory MRDC ya, untuk melakukan pembacaan data. Karena tadi di step pertama baru alamatnya saja. Kita belum tahu apakah dari alamat ini itu alamatnya si I/O, apakah alamatnya RAM, apakah yang dilakukan itu mau read atau mau write. Jadi alamat ini hanya alamatnya saja dikirimkan. Tetapi si memori atau si I/O akan tahu ini sebenarnya mau dilakukan itu adalah membaca atau menulis, dan ke memori ataukah ke I/O itu melalui control bus ini. Jadi nanti akan dikirimkan read control sinyal ke memori. Dan kemudian barulah dikirimkan data yang tadi mau dibaca akan dikirimkan dari memori ke mikroprosesor melalui data bus. Nah, maksimum memory size dan organization itu akan berbeda di antara macam-macam mikroprosesor ya. Itu juga di mikroprosesor Intel family. Data bus size, jadi ukuran data bus itu akan menentukan jumlah data atau besarnya data yang dapat ditransfer dalam satu waktu. Jadi misalnya data bus size kita adalah 32 bit, artinya dalam satu waktu dapat dikirimkan sebesar 32 bit data. Dikirimkan dari mana? Dari memori atau dari I/O ke mikroprosesor dan sebaliknya. Kemudian ada address bus size, itu akan berhubungan dengan maksimum memory size yang dapat dipasangkan ke mikroprosesor. Jadi kita tidak bisa sembarangan misalnya membeli memori sebanyak-banyaknya mau kita pasangkan ke mikroprosesor kita karena ada maksimumnya. Nah, besar maksimum dari si memori ini tergantung dari besarnya address bus size. Nah, ini contohnya kita lihat dari tabel 15. Contohnya ya, mikroprosesor 8086, dia memiliki data bus width-nya 16 bit, artinya dalam satu waktu di mikroprosesor 8086 ini dapat dilakukan pertukaran data sebesar 16 bit. Di mikroprosesor ini, address bus width-nya adalah 20 bit. Artinya, memory size maksimumnya adalah 2/20 atau 1 mega. Nah, kita lihat contohnya di Pentium Pro yang data bus width-nya itu 64 bit, artinya dia bisa dikirimkan data dalam satu waktu 64 bit data, dan dia punya address bus width-nya itu 36, artinya memori maksimum yang bisa dipasangkan ke mikroprosesor Pentium Pro ini adalah 3/36 atau 64 GB. Nah, demikianlah pengantar mengenai komponen-komponen di dalam computer based system kita. Sampai bertemu di video selanjutnya.